Hello my fellow, welcome to English Talk. So today I will discuss the differences between written and spoken English. Nah, ternyata ada banyak sekali nih yang tanya apa sih bedanya wanna and want to. Nah, pasti saya akan tanya balik ke mereka. Emang kamu nemu di mana? Saya sering nemu wanna itu di lagu, terus kalau want to itu kayak di buku tulis LKS-nya atau di buku pelajarannya. Di buku pelajarannya itu tidak ada wanna, adanya want to. Nah, saya mau tahu nih apa sih bedanya kedua kata ini, wanna and want to. So, apa bedanya? Let's check it out. Jadi perbedaannya itu secara garis besar terletak pada sumber kata atau kalimat tersebut. Jadi kamu nemu kata atau kalimat itu di mana? Misalkan di lagu atau mungkin di buku. Kalau di lagu itu lebih casual, lebih santai dan lebih gaul. Maka kalau di lagu misalkan kita nemu ada lirik lagu I don't wanna talk about it. I don't wanna talk about it. Itu kalau di lagu, tapi kalau di tulisan pasti tulisannya I do not want to talk about it. Itu kayak satu-satu gitu ya, tanpa ada singkatan, tanpa ada kayak do not, itu terpisah, nggak dijadikan satu. Kayak biasanya kan I don't wanna talk about it, itu. Nah, selain wanna and want to, ada banyak sekali yang beda, tapi sebenarnya itu sama aja, cuman cara pengucapan dan cara penulisannya aja yang berbeda. Semua itu tergantung sumbernya. Nah, sumbernya itu apa aja sih? Sumbernya itu tertulis atau yang terucap. Biasanya yang tertulis itu pakai want to karena dia harus sesuai dengan ejaan yang berlaku. Tapi kalau terucap dia bisa pakai wanna, bisa pakai gonna, bisa pakai gotta, have to, dan banyak lagi. So, jadi perbedaan kedua kata tersebut hanya tergantung dari sumbernya, apakah itu tertulis atau terucap. Nah, kemudian apa sih fungsinya kita pakai wanna dan want to ini? Penggunaan dan fiturnya itu kalau yang want to itu untuk yang written English, untuk bahasa Inggris yang tertulis. Nah, bahasa Inggris yang tertulis ini tuh biasanya formal dan dia harus mengikuti grammar. Kemudian bahasanya itu level tinggi dan sopan karena dia menghindari ambiguity. Jadi bahasanya itu pasti jelas dan simple, terus dia aturan grammarnya ketat. Sedangkan kalau yang wanna itu untuk yang bahasa Inggris yang terucap, spoken English. Wanna itu bisa diucapkan secara otomatis dan bisa kena connected speech. Jadi karena orang sana tuh nggak mau ribet bilang I want to go, jadi disingkat langsung digeletak I wanna go, I wanna go, I'm gonna go. So that is karena spoken itu kan kita nggak mungkin mikirin grammar ya, jadi otomatis aja bilang kayak misalkan I wanna have a boyfriend, or maybe I wanna have some ice, or I wanna have a car. Itu secara otomatis gitu kan. Jadi nggak mungkin kita mikir oh setelah want itu tuh, jadi I want to, itu impossible. Nah, kalau yang spoken English itu lebih santai, lebih gaul, terus bisa kita singkat semau kita, bisa kita ringkas semaunya kita. Yang penting lawan bicara kita paham dan konteksnya itu selalu berhubungan dengan situasi. Kalau yang written itu kan konteksnya harus sesuai dengan teks. Pokoknya harus yang fix, bener-bener fix dan harus teratur grammarnya. Kemudian selanjutnya wanna and want to itu berhubungan dengan standard and non-standard English. Standard and non-standard itu maksudnya kayak gimana sih? Standard English itu yang ejaannya benar sesuai dengan grammar dan pokoknya fix, dia itu aturannya benar, itu yang standard. Tapi kalau yang wanna itu kan dia percakapan sehari-hari dan dia tidak ada standar grammarnya. Dia cenderung lebih ke kreativitas si penuturnya aja. Kemudian untuk level formalitas nih, nah lebih baik kita pakai yang mana sih kak? Yang bahasa Inggris tuh yang written atau yang spoken, yang standard atau yang non standard?
Tergantung situasi sih sebenarnya, tapi yang perlu kalian tahu level formalitas dari kedua sumber ini itu berbeda. Kalau yang formal itu yang standard English yang biasanya ada di written English. Tapi kalau kalian inginnya yang santai, casual, yang gaul, kalian bisa pakai spoken English yang dengan non-standard dan lebih santai, lebih gaul gitu cara bicaranya. Kemudian selanjutnya yang berhubungan dengan written and spoken English, bedanya adalah grammatical rules. Jadi kalau yang written itu grammarnya pasti harus sesuai dan kaku banget tuh, karena dia tertulis. Kalau nanti dia tertulisnya itu salah eja satu aja, contohnya misalkan salah huruf satu aja, misalkan 10 students itu nggak ada s-nya belakangnya, itu udah beda lagi maknanya gitu. Itu udah tipu, dan tipu itu tidak dimaafkan dalam written. Jadi kalau English yang written itu harus sesuai grammar dan patternnya, dan itu kaku banget, strict banget. Jadi ya itu tadi, kalau kalian mau yang perfect, sering-sering latihan written English. Kemudian kalau bedanya written and spoken English itu biasanya yang written itu lebih polite, kalau yang spoken itu lebih otomatis. Jadi kita nggak kadang kita tuh otomatis langsung ngomong aja, nggak perlu mikirin apakah ini polite, apakah ini kurang polite, apakah ini tuh akan menyinggung orang. Pokoknya kita ngomong aja. Contohnya kalau written English pasti ada kata would you mind opening the door, would you mind closing the door please. Nah itu kan kalau yang written English yang di buku-buku. Padahal dalam kehidupan sehari-hari itu jarang banget orang yang bilang seperti itu. Orang pasti akan hanya bilang, will you open the door? Can you open the door? Can you help me? Will you help me? Simple banget. Nah lagi bedanya written English and spoken English itu, kalau written itu sangat memperhatikan grammar dan spelling, ejaan. Jadi kalau written itu harus perfect banget. Tapi kalau di spoken English kita itu harus menggabungkan sebuah bunyi, menggabungkan bunyi-bunyi. Contohnya ada kata not at all, digabung jadi not at all. Kemudian biasanya anak-anak kalau WhatsAppan I don't know disingkat jadi IDK. IDK itu adalah I don't know. Kemudian ada juga kayak going to jadi gonna, want to jadi wanna. Nah, apa sih hikmah dibalik perbedaan ini? Kalau hikmahnya itu gini, kalau kamu ingin menulis laporan, dokumen, atau jurnal, atau artikel, atau tulisan, apapun itu yang bentuknya formal, lebih baik menggunakan yang written English, karena dia akan well written, kemudian dia harus grammatically correct, kemudian dia akan bahasanya itu lebih complicated dan kosakatanya lebih prestige. Tapi kalau yang spoken itu bahasanya lebih simple, lebih gampang dimengerti dan lebih komunikatif, dan dia tidak harus mengikuti aturan grammar, dan dia konteksnya itu sesuai dengan situasi yang sedang berlaku. Jadi nggak apa-apa misalkan bilang sedikit ambigu, tapi kan itu spoken, jadi hanya lawan bicara yang bisa menangkap. Tapi kalau written tidak boleh ambigu. Jadi kalian harus benar-benar bijak menggunakan mana saya harus pakai wanna dan kapan saya harus pakai want to. So that is all my tips and tricks about wanna and want to. I hope this video is useful for you, and don't forget, if you like it, please like, share and subscribe to my channel, because subscribe is free and watching is free. You can watch all my videos anytime, anywhere. So see you on my next video. Bye.